Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rizqul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rizqul su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ala al-huda wa dalala ala al-khair ittiba wa billahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa sawabihi. Nawaitu ala ma nawa aslafuna salih, nawaitu ala ma Allah bihi ta'ala min salihin niyyat. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin fi kitabihi Minhajut Talibin faslun fil jam'i bainas salatain. Yajuzul jam'u bainadh dhuhri wal 'ashri taqdiman wa ta'khiran wal maghribi wal isya'i kadzalik fis safari tawili wa kadzal qasiru fi qawlin. فإن كان سائرا في وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فأقصه. وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية، ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر، والموالاة بألا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر وجب تأخير ثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف. Fasal menjelaskan perihal sholat jamak antara dua sholat. Sholat yang dimaksud yaitu adalah sholat zuhur dengan sholat asar atau salat maghrib dengan salat isya. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, diperbolehkan menjamak antara salat zuhur dengan salat asar secara takdim. Apa takdim? Maknanya fi waqtil ula. Salat zuhur dan salat asarnya dilaksanakan di waktu yang pertama, yaitu waktu di sholat zuhur. Tapi hal ini diperbolehkan bagi dia yang betul-betul yakin masuk waktu sholat zuhur. Makanya dibilang li ghairil mutahayyirah. Kalau orang dia kagak, masih abu-abu, ini udah masuk zuhur apa kagak ya? Terus dia bilang kayaknya udah masuk nih, cuman kayaknya doang. Bagaimana itu hukumnya? Gak bisa. Dia harus yakin masuk waktu zuhur tersebut, baru diperbolehkan baginya untuk melaksanakan sholat jamak. Kenapa? Karena syaratnya untuk melaksanakan sholat jamak takdim dalam artian merangkap daripada kebolehan, keabsahan orang melaksanakan sholat itu harus apa? Harus masuk di waktunya. Makanya dikatakan dhannu sihhatil ula. Harus yakin bahwasanya sholat yang pertama ini disangkaan dalam artian lebih dari antara 75% sampai 100%. Sholat yang pertama ini benar. Ya maksudnya benar gimana? Ya di waktunya. Karena sholat gak bakalan dianggap benar walaupun pelaksanaannya betul kalau bukan di waktunya. Kalau bukan di waktunya. Begitu juga sama pelaksanaan yang seperti ini kalau di dalam sholat Jumat. Jadi kalau orang mau melaksanakan sholat jamak takdim tapi bertepatan dengan hari Jumat, boleh gak? Boleh.
Yang penting pelaksanaan sholat Jumatnya betul-betul memang sudah di waktunya. Itu yang pertama. Wa ta'khiran, dan diperbolehkan juga untuk melaksanakan sholatnya di waktu yang kedua. Berarti di waktu sholat asar atau di waktu sholat isya. Kalau yang dijamak yaitu adalah sholat maghrib dengan sholat isya. Wa bainal maghribi wal isya'i kadzalik, dan antara sholat maghrib dan sholat isya kadzalik. Kadzalik kembali kemana maknanya? Kembali kepada kata takdiman wa ta'khiran. Boleh sholat maghrib dengan sholat isya jadi jamak takdim, berarti pelaksanaannya di sholat maghrib, atau jamak takhir, berarti pelaksanaannya di waktu sholat isya. Nanti disebutin sama musannif afdoliyahnya bagaimana. Tapi disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami anna jamak takdim afdal, bahwasanya jamak takdim itu afdal. Kenapa? Bara'atan lidzimmah, karena sholat jamak takdim sifatnya itu lebih menjadi sebagai pembebas dari tanggungan, makanya dikatakan afdal. Wa isyarah fi hadzal lafaz juga sama, menunjukkan ketika disebutkan wa yujuzul jam'u baina dzuhri wal 'ashri taqdiman wa ta'khiran, menyebutkan takdim dulu baru kemudian ta'khir. Fi safaril tawil. Nah, safar tawil yang gimana? Al mujawwiz lil qasr. Safar tawil yang dianggap pada batasan diperbolehkannya salat qasar. Lil ittiba' ats-tsabit fi sahihain, ya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sunnah diurut di dalam kitab sahihain wa ghairihima, dan selainnya fi jam'i ta'khir wa taqdim, dalam pelaksanaan salat jamak takdim ataupun salat jamak ta'khir. Amma jamak takdir falima akhrajahu al-Bukhari. Adapun jamak ta'khir itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari, kemudian al-Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun perihal jamak takdim yang diriwayatkan oleh Syekh Ibn Hibban, kemudian Abu Dawud, dan kemudian Al-Imam Tirmidzi dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Semuanya riwayat-riwayat yang sahih yang diperbolehkan untuk melaksanakan salat jamak, baik itu yang takdim ataupun yang ta'khir. Wa yamtani jam'u ma'ada dzalika iktisaran 'alal warid, dan dilarang untuk menjamak selain salat-salat yang disebutin. Salat subuh digabung sama isya, atau salat subuh digabung sama zuhur, kagak kena gitu. Iya, kagak boleh itu. Maka sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan, hanya pada salat zuhur dengan salat asar, salat maghrib dengan salat isya. Wa kadzal qasir fi qaulin. Tadi kan dibilang jamak itu diperbolehkan ketika perjalanannya tawil, ya, berarti berapa? 84 km sampai 84 km dah, pendapat yang paling kecil, sedikitnya sampai seterusnya, kecuali ala gol pendapat yang mencapai salatu marahil, ya. Kemarin wal qasru afdal minal itmam alal masyhur idza balagha thalatha marahil. Kemarin pembahasan sholat qasar, lebih baik kita sholat qasar kalau sudah mencapai 3 marhalah, ya. Sudah mencapai 3 marhalah, lebih baik kita melaksanakan sholat qasar. Kenapa? Karena ada khilaf man aujabahu, ada khilaf ulama yang mewajibkan untuk melaksanakan dari qasar, ya. Kenapa? Khurujan min ijabi Abi Hanifah, karena dalam madzhab Abi Hanifah kalau perjalanan udah lebih 3 marhalah, hukumnya udah wajib untuk melaksanakan qasar. Nah itu kan namanya safar tawil, ya. Ada pendapat kata Imam Nawawi wa kadzal qasir, yang kurang dari 84 km juga boleh, ya, juga diperbolehkan. Tapi ingat, batasan diperbolehkannya itu atau jarak yang terhitung bukan dari jarak rumah, tapi dari jarak hututul hadnya kita, batasan wilayahnya.
Artinya gampangnya gimana? Kalau kita udah keluar dari kecamatan, batasan kecamatannya kita udah keluar, bukan hitungannya bukan dari rumah. Jadi kalau masalah kita ngitungnya pakai Google Map, ngitungnya dari rumah, ke tempat tujuan kita, nah salah tuh. Oh qasir kan nggak apa-apa nih, tapi kita ngitungnya dari rumah, jangan ngitung dari rumah, ngitungnya dari batasan hadnya wilayah kita, wilayah kecamatannya kita. Kemarin udah kita bahas permasalahan tersebut. Jadi ngitungnya dari situ. Kecamatan, masalah masuk kecamatan Keramat Jati, dari mana itu? Kita tinggal di Keramat Jati, kecamatan Keramat Jati, akhirnya di mana? Nah dari situ tuh dihitungnya tuh. Walaupun qasir itu diperbolehkan. Artinya qasir bagaimana? Berarti kurang dari 84 kilometer. Bukan yang masih di dalam ya. Kalau masih di dalam, masalah ada orang rumahnya di sini, di ujung. Ini di ujung nih, batasan jalannya dia jalan ke sini masih di ujung. Perjalanan dari rumahnya sampai ujung daerahnya yang sesuai ada jalannya itu udah mencapai 10 kilo. Kagak ngaruh. Ini 10 kilo kagak dihitung. 10 kilonya kagak dihitung. Kapan dihitungnya? Begitu dia keluar daripada batasan wilayahnya. Ya, karena kalau orang dulu kan setiap wilayah itu punya sur, punya benteng. Kalau sekarang kagak ada benteng, dikasihnya had, batasan, patok wilayah. Dah dari situ tuh dihitungnya. Walaupun dari rumah kita ke patok tuh wilayah jauh, kagak dihitung tuh jauhnya. Dihitungnya pas ketika dipatok wilayah. Perjalanannya dari tempat tujuan cuman 3 km. Ya. Menurut pendapat yang ini diperbolehkan sholat jamak. Dari Kalisari ke sini, mentok di situ tuh. Di dekat Geraha batasannya, Pasar Rebo. Masuk sini udah beda nih. Dari sono ke sini berapa? 2 km. Wah, udah boleh jamak. Yang kenapa? Wa kadzal qasiru fi qaulin. Karena ada pendapat diperbolehkannya untuk sholat jamak walaupun perjalanannya qasir. Ikhtirakat tanaful ala rahilah, sebagaimana pendapat yang dipilih dalam artian diperbolehkannya tanaful melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi bilang begini, wal afdal tarkul jam'i. Tapi yang paling utama selama perjalanannya masih pendek, hendaknya ditinggalin untuk sholat jamak. Kenapa? Khurujan min khilafi man mana'ah. Ya, karena ada ulama yang melarang untuk melaksanakan sholat jamak kalau selama perjalanannya tersebut qasir. Nah, kecuali bagaimana? Illa bi Arafah wa Muzdalifah. Ya, fahuwa mujma'un alaih. Kecuali orang yang lagi dalam pelaksanaan haji nih sekarang nih. Antara Arafah dan Muzdalifah perjalanannya tersebut qasir, maka bagaimana? Boleh untuk laksanakan jamak. Wa yusannu, maka disunahkan. Akan tetapi alasan diperbolehkan bagi orang yang haji sekarang ini untuk melaksanakan sholat jamak, baik entah itu pas di Arafah ataupun di Muzdalifah, semata-mata bukan karena sebab ibadah yang sedang dilaksanakan, tapi karena sebab sama, yaitu safarnya, perjalanannya. Wa kadza liman syakka fihi, atau begitu sama orang yang ragu. Ya. Ini dia ragu, diperbolehkan jamak apa kagak nih? Jamak udah diperbolehkan apa enggak nih? Ya. Pada batasan yang seperti ini diperbolehkan jamak apa enggak? Dia ada keraguan, maka bagaimana? Diperbolehkan baginya untuk melaksanakan jamak. Entah itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Aw wajada fi nafsihi karahah, atau dia sendiri emang kagak demen. Kagak demennya bagaimana? Anak malas mau jamak, anak nggak mau jamak. Padahal syariat memperbolehkan. Orang-orang yang model kayak begini, disunahkan justru untuk mengambil sholat jamak atau jamak takdim atau jamak takhir walaupun safarnya qasir. Nggak mau, masa diperbolehin? Wajada karahah fi nafsi. Padahal ada pendapat yang memperboleh. Jadi dua pendapat itu boleh kita laksanain, boleh kita lakuin, sama boleh kita tinggalin. Mau seandainya kalau selama kita tidak memenuhi atau tidak mengatakan kagak boleh, artinya kita benci, ya berarti justru malah sunnah buat kita untuk melaksanakan jamak tersebut. Kalau apaan sih orang sholat jamak?
baru sampai condet, masa udah condet di jamaah aja. Agak bener tuh. Nah, nggak boleh nih model yang kayak gini nih. Model yang kayak gini sunnah di sholat jamaah dia. Kenapa? Fa yusannu liman wajada fi nafsihi karohah. Kalau dirinya dia mendapati pada dirinya itu apa? Ketidaksukaan. Nggak suka, nggak mungkin ini boleh di jamaah dilaksanakan, entah itu takdim ataupun takhir. Au kana mimman yuqtada bih, ataupun memang dia adalah orang-orang yang mempunyai pengikut. Pengikut yang benar ya, bukan pengikut followers yang di sosial media, bukan. Pengikut dalam artian dia orang alim, dia orang soleh, orang yang punya wijahah. Nah, orang-orang yang kayak begini, daripada dia menafikan pendapat yang memperbolehkan, maka justru bagi mereka disunahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Selain mereka, selain yang 3 orang ini, maka hendaknya meninggalkan sholat jamaah. Model kayak kita dah, lebih baik nggak usah. Cuman perjalanan sampai ke Condet, masa iya kita jamaah? Kalau kayak gitu udah nggak perlu dah. Soalnya kenapa? Kita nggak masuk dalam 3 kategori di sini. Bagi yang ragu, ataupun wajada fi nafsihi karoha, ataupun liman yuktada bih. Nah, itu kita nggak termasuk dari 3 golongan ini, maka lebih baik kita tinggalin. Adapun 3 golongan yang seperti ini, maka disunahkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat jamaah walaupun safarnya safar qasir. Sekali lagi diingatkan, yang dimaksud dengan safar qasir tentu hitungannya adalah pada setiap batas wilayah atau patok wilayah, bukan ketika keluar dari rumah. Bukan keluar dari rumah. Tapi nanti ada permasalahan pembahasan. Bagaimana untuk pelaksanaan sholat jamaah takdim. Wajib dan wajib untuk melaksanakan sholat jamaah. Baik itu takdim ataupun takhir liidraki Arafah, untuk mendapatkan waktu di wukuf Arafah, ataupun apa? Liinqadi asir, ataupun untuk menyelamatkan orang yang dalam keadaan berbahaya. Dia sholat jamaah aja deh. Kalau dalam keadaan yang doror, di situ ada bahaya, maka pelaksanaan sholat jamaah supaya apa? Supaya waktu menolongnya tuh lebih lama atau lebih leluasa. Maka bagi mereka yang seperti itu keadaannya, hukumnya wajib. Hukumnya menjadi wajib. Nah, disebutin fa in kana sa'iran fi waqtil ula. Nih dikasih tahu sama Al-Imam Nawawi cara bagaimana kita memilih antara sholat jamaah apa sholat jamaah takdim apa takhir. Kasih tahu nih sama Imam Nawawi, fa in kana sa'iran fi waqtil ula, kalau seandainya dia berangkat di waktu yang pertama, berarti waktu sholat zuhur atau di waktu sholat maghrib. Dia berangkat tuh untuk menempuh perjalanannya di waktu sholat zuhur atau di waktu sholat maghrib, di waktu yang pertama. Fatakhiruha afdal, maka jamaah takhir lebih utama. Kita mau berangkat kapan? Kita mau berangkat ntar habis zuhur berangkat, ya udah ntar sholatnya nanti pas asar. Kemudian wa illa fa'aksuh, kalau kita berangkatnya di waktu yang kedua fatakdim afdol. Nah, nanti kita mau berangkatnya kapan? Asar. Berarti kapan sholat jamaahnya? Jamaah takdim. Lah, kok jamaah takdim? Berarti masih di rumah dong. Berarti masih di rumah. Memang sholat jamaah takdim itu tidak disyaratkan sholat yang pertama wujudus safar. Tidak disyaratkan adanya safar untuk yang pertama. Tapi ingat, benar-benar kita melakukan perjalanan. Pendapat lain mengatakan afdol bagaimana? Afdol kita berjalan dulu dari tempat tinggal kita sampai pada batasan wilayah. Walaupun belum sampai pada waktunya, maka tetap jamaah takdim afdol. Ada pendapat lain mengatakan enggak. Kalaupun kita dilaksanakan pelaksananya jamaah takdim, maka di waktu yang paling pertama, di waktu sholat pertama itu afdol melaksanakannya. Berarti masih di mana? Masih di rumah. Kita melaksanakannya
di rumah. Nanti pas waktu sholat asar atau ketika waktu sholat isya kita mulai berangkat, udah selesai deh tuh. Nggak usah melipir lagi, tinggal langsung jalan aja bablas. Langsung jalan aja dah. Kenapa? Karena dikatakan di sini fatakhiruha afdal wa illa, seandainya kita berjalan di waktu yang kedua maka takdim afdal. Kembalikan yang tadi. Kita mau berangkatnya di waktu asar berarti sholat jamak takdim. Kalau kita mau berangkatnya di waktu zuhur berarti jamak takhir. Kenapa alasannya lil ittiba? Semua ini karena sebab ittiba. Amma fil zuhri wal asri fa akhrajahu al-Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik. Adapun pada salat maghrib dan isya fa akhraja Ibn Hibban, maka dikeluarkan oleh Syekh Ibn Hibban wa Abu Dawud wa Turmudi dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sekali lagi, kalau fa in kana sa'iran fi waqtil ula fa ta'khiruha afdal wa illa fa aqsuhu. Nah, ini kaidah yang kita pakai kalau kita mau melaksanakan atau memilih antara jamak takdim atau jamak takhir. Ya, diperbolehkan untuk keduanya, tapi tinggal kita lihat kapan kita mau berangkatnya. Kita siap-siapnya udah dari kapan, tahu dari pagi, tapi mau berangkat safarnya kapan? Oh, ntar waktu zuhur. Habis zuhur, oh berarti udah jamak takhir. Oh, kita mau berangkatnya nanti asar. Oh, berarti jamak takdim walaupun kita masih ada di rumah. Kenapa? Karena tidak disyaratkan, nanti disebutkan pada syarat jamak takdim itu tidak disebutkan syaratnya untuk wujudus safar, adanya perjalanan di sholat yang pertama, tapi afdolnya udah ada gitu. Wa syurutut takdim, dan syarat-syarat jamak takdim ada 3. Yang pertama al-bada'atu bil ula, li'anna al-waqta laha wa thaniyata tabi'un laha wa tabi' la yataqaddam. Syarat untuk pelaksanaan sholat jamak takdim, yang kudu dikerjain sholat duhur dulu. Kenapa? Karena sahibul waqt dia. Karena dia sahibul waqt. Dan sekali lagi, kalau kita mau melaksanakan sholat jamak takdim, tetap afdoliyahnya, keutamaannya dilaksanakan di awal waktu. Kalau kita memang mau melaksanakan sholat jamak takdim. Jangan sampai kita mau jamak takdim tapi sholatnya 2:30. Masih mending kalau kayak begitu deh, sholat di akhir waktu sama di awal waktu, ngikutin mazhab Abi Hanifah. Karena dalam mazhab Abi Hanifah dikatakan kagak ada jamak. Ya adanya cuma qasar doang. Kalaupun diperbolehkan jamak itu caranya adalah mengakhirkan waktu yang pertama dan sholat di waktu yang pertama di sholat yang kedua. Di awal waktu untuk sholat yang kedua. Makanya dikatakan untuk syarat jamak takdim harus melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian asar, atau sholat maghrib dulu, baru kemudian sholat isyanya. Falau sallahu ma fabana fasaduha fasadati tsaniyah. Kalau udah selesai nih sholat zuhur udah, asarnya juga udah, ternyata sholat yang pertama kagak sah. Sholat yang pertama ternyata kagak. Kenapa enggak saya? Mungkin belum masuk waktu. Tadi enak bertakbiratul ihram aja. Oh ternyata zuhur jam sekian, jam 12:05. Tadi udah takbiratul ihram aja jam 12. Bagaimana tuh? Berarti sholat yang pertama rusak kan tuh? Kagak bener. Kalau sholat yang pertama kagak bener, secara otomatis sholat asarnya juga ngikut. Kenapa? Sekali lagi, karena sholat yang kedua pada jamak takdim ngikutin doang. Kalau yang diikutin salah, yang kedua juga salah. Wala yaqa'u naflan, dan kagak jadi sholat nafil sunnah. Kagak dihukumi sholat tersebut yang batal tersebut menjadi sholat sunnah. Udah hilang aja udah. Bagaimana? Ya diulang lagi sholatnya. Wa niyatul jam'i. Kemudian yang kedua, niyatul jam'i, niat sholat jamaknya litamiz an taqdimah sahwan au abathan wa mahalluhal al-awwalul ula.
Dan tempatnya adalah di sholat yang pertama. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'at takdim. Kapan itu? Di takbiratul ihram. Wa talafudhu biha sunnah. Jadi pas kita berdiri nih, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan jam'at takdim, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Pas Allahu Akbar, niat di dalam hati yang biasanya cuman usolli fardhu zuhri, tambahin usolli fardhu zuhri jam'at takdim, makmuman atau imaman. Kalau kagak disebutin nih jam'at takdim ketika waktu lagi niatnya, maka sholatnya nggak sah. Gimana sholatnya nggak sah? Tapi boleh kalau nanti tadi lupa nih di yang pertama kagak nyebut, nanti disebutin wa fi asna'iha, dan di pertengahannya diperbolehkan wa huwa fil adhar wa tajuzu fi asna'iha fil adhar. Dan menurut pendapat yang azhar secara dalilnya kuat, boleh walaupun kagak di takbiratul ihram. Yang penting dia ngeh aja, kayaknya belum nih. Dia ngeh bahwa tadi niat jamak takdimnya belum. Boleh dah kita ngambil di sebelum selesai sholat. Kalau udah selesai sholat kagak bisa. Sholat asar udah harus di waktunya itu. Tadi pas kita sholat zuhur, udah kagak ada niat jamak takdim, begitu salam, ya Allah, kayaknya kagak niat jamak nih. Ya udah, berarti kagak niat emang dia. Ketinggalan niatnya. Ya udah kagak boleh narik sholat asar ke waktu zuhur. Sholat asarnya tetap kudu di waktunya. Kenapa? Karena syaratnya sudah tidak terpenuhi. Karena nanti ketiga syarat ini harus ada secara keseluruhan. Kagak boleh ada yang kosong. Makanya dibilang wa tajuzu fi atna'iha fil adhar. Kalau sholat niat jamak takdimnya kagak pas lagi takbiratul ihram, boleh dah. Yang penting sebelum salam. Tapi kalau udah assalamualaikum warahmatullahi salam yang pertama nih, ya Allah belum jamak takdim niatnya. Udah, kagak bisa sholat asar kita tarik, kagak bisa udah. Udah resiko yang kayak gitu namanya. Fala yakfi taqdimuha alaihi ittifaqan. Wa tajuzu fi atnahiha walau ma'as salam. Kalau berbarengan sama salam boleh. Assalamualaikum niat jamak tuh. Dalam hatinya niat jamak takdim. Tapi jangan diulang usolli fardhu. Enggak, jangan. Kalau dia ngulang begitu keluar sholat namanya dia. Berarti keluar sholat ya. Yang penting ingat dia tuh bahwa dia mau melaksanakan jamak takdim. Maka cukup seperti itu. Karena apa? Karena kagak ada tikrarun niyah fi athna'is shalah. Kalau kita ngulang niat di dalam sholat, maka sholat niat tersebut bisa menyebabkan kita keluar dari sholat, justru malah batal sholat kita. Udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, lagi baca Fatihah dalam hati, usolli fardhu zuhri, wah nggak bisa tuh, keluar tuh berarti sholat kita jadi batal model yang kayak gitu. Maka gimana? Cukup kita ngah bahwasanya kita mau melaksanakan sholat jamak. Li'anna al-jam'a dhammu tsaniyah ila al-ula wa dhammu baqin ma lam tafarraqatil ula. Karena yang namanya sholat jamak itu adalah menggabungkan yang sholat yang kedua kepada yang pertama. Dan menggabungkan masih dianggap selama sholat yang pertama belum kelar. Kalau sholat pertama udah kelar, berarti udah kagak bisa digabung. Mau gabung kemana? Mau sholat yang pertama udah kelar tanpa ada niat jamak takdim. Kemudian syarat yang ketiga, wal muwalatu. Muwalah itu berkesinambungan. Sholat yang pertama begitu selesai, gak lama setelah itu harus melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat asarnya atau sholat isyanya. Bi alla yatula bainahuma faslun. Sekiranya tidak terlalu rentan panjang antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua sesuatu apapun. Kenapa? Li'annahul ma'mur. Oleh karena itu nggak usah pakai sholat rawatib. Habis sholat zuhur, saya mau sholat ba'diyahnya zuhur dulu, atau saya mau sholat qobliyah zuhurnya dulu. Nggak bisa, itu sholat asar udah kelar itu.
kagak bisa nyambung tuh. Tapi kalau sebentar doang boleh. Kalau cuma sekedar doang boleh. Contohnya apa? Seperti iqamah. Nanti disebutkan. Fa in tala, maka kalau seandainya fasal, yang memutus antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua terlalu panjang, walau bi'udhrin, walaupun ada udhurnya. Tiba-tiba pas Assalamualaikum warahmatullahi, pingsan dia, blok. Kagak sadar tuh. Kan karena sebab uzur tuh, kagak ada orang yang milih pingsan kan, kagak ada tuh. Tiba-tiba aja dia pingsan tuh. Bagaimana itu hukumnya? Udah nggak bisa. Kenapa? Walau bi'udrin. Pingsannya lama nggak? Lama, 15 menit. Bangun-bangun, saya pengen sholat jamaah takdim. Oh nggak bisa udah kelar. Walau bi'udrin. Maka di sini disebutin walau bijunun. Gila. Orang kan udah kagak kena tuh, udah kewajiban ya orang gila mah. Hati begitu. Ada orang punya penyakit gila, datang-datangan tuh kan ada tuh ya. Naudzubillah mutagatte namanya. Enggak istimror gila terus tuh. Ada orang saah gila, saah sadar ya. Naudzubillah min dzalik. Ada orang model kayak begitu tuh. Pas lagi dia selesai salah datang gilanya. Dia bengong dia sendiri atau jungkir balik, kita serah mau gimana gilanya dia tuh. Gimana itu hukumnya? Tetap sholat yang kedua kalau dianggap tolal fasal, sholat yang kedua kagak boleh lagi dilaksanakan. Kenapa? Dianggapnya tolal fasal. Wajib ta'khiru tsaniyah, maka wajib untuk mengakhirkan sholat yang kedua ila waktiha, sampai pada waktunya. Kenapa? Di zawali rabitatil jam'i, karena sudah dianggap sudah terputus daripada rabitah yang mengaitkan kesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Wala yadurru faslun yasirun. Dan tidak mudarat, tidak terpengaruh kepada keabsahan sholat jamaah takdimnya kalau seandainya cuma disela dengan waktu yang sebentar. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bil iqamati bainahuma. Diperintahkan Rasulullah ketika waktu mau melaksanakan sholat jamaah, merintahkan pas giliran sholat asar untuk qomat. Kagak usah adzan, cukup qomat aja. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, aqimis shalah. Begitu bangun dulu baru aqimis shalah. Nah itu dalam rentan waktu yang seperti itu diperbolehkan. Kalau seandainya lebih maka tidak boleh. Wa yu'rafu tuluhu wa qasruhu bil 'uruf. Tapi tahu dari mana nih kita? Ini sebentar ama kelamaan. Ini dianggap sebentar ama dianggap kelamaan tuh tahu dari mana? Semuanya bil 'uruf. Dengan tolak ukur yang secara kasat mata aja yang ada di lingkungan masyarakatnya saat kita lagi pelaksanaan sholat. Jangan kelamaan. Jangan kelamaan habis sholat, sholat rawatib dulu, belum sholat rawatib zikirannya dulu. Baca kan sholat zuhur Hizbun Nasr 5 haddad dibaca dulu. La ilallah malikul haqqul mubin baca dulu 100 kali. Lah kelamaan gitu mah. Habis itu baru sholat asar enggak kelamaan model yang gitu. Makanya disebutkan begini, walaupun ada urufnya, tapi perihal masalah tawil, yang dianggap tawil itu bagaimana? Bi an gadra salatir rak'atain walau bi akhafi mungkin. Kalau ada orang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 bi akhafi mungkin, cukup dengan yang paling ringan atau yang wajibnya aja deh. Berdiri cuman baca Fatihah. Kemudian ruku cuman tasbih sekali. Yang penting dapat apa? Tumakninah. I'tidal cuman dapat tumakninahnya. Rukunya dapat tumakninah, sujud dapat tumakninah, duduk di antara 2 sujud cuman dapat tumakninah. Untuk ngejar tumakninahnya enggak mesti doa yang dibaca. Karena dibilangnya bi akhafi mungkin. Berarti kurang lebih berapa ya? 1 menit. 1 menit. Itu sudah dianggap, berarti kalau udah lebih dari 1 menit itu dianggapnya kelamaan. Dianggapnya kelamaan. Ini bagi siapa?
bagi orang yang semuanya dalam keadaan ready. Ready itu bagaimana maksudnya? Yang kategori bersucinya dia dianggap sah. Artinya orang yang punya wudu. Berbeda sama yang namanya mutayammim, orang yang tayamum. Kenapa? Karena kagak boleh pakai tayamum dengan 2 kali sholat fardu. Insya Allah nanti kita dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalau seandainya dia memang sholatnya dengan wudhu yang sempurna, wudhunya pakai air, berarti bagaimana? Kagak boleh kelebihan kelamaan. Kiranya ada orang sholat 2 rakaat yang paling ringan aja, itu kira-kira berapa menit? Semenit, 2 menit. Oh biasanya kalau orang sini kalau sholatnya 2 menit tuh kalau kayak gitu. Nah itu yang namanya kembali kepada uruf. Jangan dibedain, ada nggak sholat yang begitu palingan cuma 30 detik orang. Oh enggak, biasanya orang sini nggak sampai begitu. Biasanya orang sini 2 menit dah sholatnya. Kalau model yang kayak begitu. Yang penting bacaan Fatihahnya benar. Bacaan tahiyatnya benar. Jangan yang baca bismillahirrahmanirrahim, amin udah. Ya, kagak begitu. Yang benar bacaan Fatihahnya yang benar. Bacaan tahiyatnya yang benar, bacaan rukun qaulinya semuanya dianggap benar. Bi akhafi mungkin, kagak pakai tasbih 3 kali, kagak pakai doa i'tidal, kagak pakai doa di antara 2 sujud. Yang penting cuma dapat wajibnya doang. Itu namanya bi akhafi mungkin. Kira-kira berapa menit kalau buat orang yang santai kagak buru-buru? Semenit atau 2 menit? Lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk dulu. Ngaso dulu, ngobrol dulu deh. Baca tasbih. Baca apa yang subhanallah 10 kali tuh. Kemudian la ilaha illallah 10 kali, kemudian Allahu akbar alhamdulillah 10 kali, kemudian Allahu akbar 10 kali, kemudian istighfar 10 kali. Kan udah lama tuh. Udah lewat tuh berarti tuh. Kan baca dulu tuh biasa habis sholat, jangan langsung. Kan kalau kayak kita kan biasanya habis maghrib, pas lagi habis azan, kagak boleh kan tuh langsung. Begitu selesai azan, ayo langsung amat. Kagak boleh tuh, makruh tuh model yang kayak gitu. Sabar dulu, baca tuh minimal yang tadi tuh. Baca subhanallah 10 kali, baca la ilaha illallah, kemudian baca alhamdulillah, kemudian baca takbir, kemudian baca istighfar. Nah, kalau mau orang laksanain sholat jamaah takdim, kagak dibaca. Jangan dibaca ini, walaupun dianjurkan. Cukup iqamatus shalah. Kalau itu batal gimana? Hah? Nah, kalau batal beda lagi. Batal wudhu deh tuh bagi yang batal. Nanti ketemu lagi kan. Kalau batal kan nggak mungkin nungguin kan. Kalau batal kan nggak mungkin nungguin. Masalah kalau sholatnya berjamaah. Ya kalau batal, entar anak batal, sholatnya nanti dulu. Jangan, sholat aja dulu. Yang batal mah batal, wudhu aja. Nanti ketemu pada sholat berapa ya? Sholat pas giliran jamaah, pas giliran salam, kagak ngapa. Yang penting habis batal wudhu, jangan sebat dulu. Jangan sebatang dulu, jangan begini dulu, enggak langsung wudhu. Langsung wudhu, tapi pas giliran ketemu sholatnya, lagi salam ya, lagi pengen tahiyat akhir, kagak ngapa. Yang penting jangan dilama-lamain gitu. Makanya dibilang tolal faslnya itu adalah al-uruf. Kalau ini dianggap lama berarti batal. Kalau ini dianggapnya ringkas dengan kebutuhannya itu untuk dia berwudu, maka tetap dianggap sholatnya masih ngikut. Sholat yang kedua masih dianggap menjadi di waktu sholat jamaah takdimnya. Kemudian untuk perihal masalah bagi mutayammim ataupun nanti orang yang berhadas, insya Allah bakal dibahas pada ibarah selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.